Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan ragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Pilkada di halaman DPRD Jawa Barat berakhir ricuh. Masa aksi berasal dari berbagai universitas dan elemen masyarakat Kota Bandung tersebut berhasil merubuhkan gerbang DPRD Jabar Kamis malam tadi. Tampak pengunjuk rasa yang menolak pengesahan RUU Pilkada tengah melakukan pelemparan kepada petugas kepolisian yang membentuk barikade untuk melindungi gerbang DPRD Jabar yang berhasil dirobohkan oleh masa aksi. Polisi membentuk barikade dengan menggunakan tameng guna melindungi diri dari lemparan berbagai benda, serta menghalau massa yang merengsek masuk ke kantor DPRD Jabar. Pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, Kamis malam kemarin, polisi terpaksa menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa aksi yang semakin anarkis. Massa aksi yang melakukan unjuk rasa sejak pagi hari terus melakukan pelemparan menggunakan berbagai benda, serta petasan ke arah gedung DPRD Jabar. Hingga akhirnya pihak kepolisian menembakkan gas air mata yang membuat massa aksi berhamburan melarikan diri. Akibat kericuhan tersebut, gerbang DPRD Jabar roboh serta sejumlah anggota kepolisian dan pengunjuk rasa mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan benda keras lainnya. Ya mungkin itu salah satu bagiannya, tapi hal-hal lainnya seperti yang dekat dengan kita, seperti di Bandung sendiri banyak sekali perampasan ruang hidup ataupun mungkin korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya hal-hal seperti itulah yang kita juga suarakan hari ini. Jadi tidak hanya spesifik pilkada, tapi tadi yang saya tegaskan bahwasanya kita kembalikan kepada masyarakat, elemen masyarakat yang hadir hari ini. Mereka bisa meluapkan apapun, mereka bisa menuntut apapun terhadap negara karena kita sudah muak dengan apa yang mereka lakukan. Sementara itu pada Kamis malam, Wakil Ketua Umum DPR Supmi Dasko memberikan pernyataan jika pihak DPR RI membatalkan untuk melanjutkan revisi UU Pilkada. Dengan demikian, kata dia, pelaksanaan UU Pilkada akan mengikuti putusan MK. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa pengesahan RUU Pilkada dibatalkan dalam keterangan pers pada Kamis malam tadi. Simak ulasannya berikut ini. Surat suara untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait RUU Pilkada akhirnya membuahkan hasil. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa pengesahan RUU Pilkada dibatalkan dalam keterangan pers pada Kamis 22 Agustus 2024. Namun, Dasko membantah jika penyebab pembatalan pengesahan RUU Pilkada berhubungan dengan demonstrasi yang berlangsung pada hari Kamis kemarin. Menurutnya, pembatalan dilakukan karena peserta rapat tak memenuhi quorum. Rapat paripurna yang dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kemudian diskor selama 30 menit. Namun quorum tak juga terpenuhi setelah diskor dilakukan. Dasko juga mengatakan pembahasan mengenai RUU Pilkada sudah diproses sejak Januari 2024. Jadi hal ini bukanlah sesuatu yang mendadak dan tanpa pertimbangan opini publik. Ia menyebutkan RUU Pilkada tak akan mengalami perubahan, karena tidak ada jadwal rapat paripurna lainnya sebelum tanggal pendaftaran pilkada. Perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah
Konstitusi judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Jika sesuai dengan agenda rapat paripurna DPR yang berlangsung setiap hari Selasa atau Kamis, maka rapat paripurna tercepat yang dapat dilaksanakan oleh DPR jatuh pada hari Selasa 27 Agustus 2024, yang mana bertepatan dengan hari dibukanya masa pendaftaran paslon pada pemilihan kepala daerah periode ini. Untuk itu, Dasko menegaskan bahwa keputusan MK akan digunakan sebagai pedoman pemilihan kepala daerah. Dari kantor redaksi, tim berita Inspira melaporkan. Kebakaran lahan melanda area Bukit Kerut di kawasan Jatiurip, Sumedang, Jawa Barat. Kondisi lahan dan tumbuhan yang kering menyebabkan api cepat membesar. Lahan Bukit Gunung Kerut di kawasan Jatiurip, Sumedang, Jawa Barat terbakar. Banyaknya dedaunan kering yang mudah terbakar ditambah tiupan angin kencang membuat api cepat meluas ke lahan lainnya. Beberapa titik api terlihat membakar semak-semak serta lahan ilalang kering lainnya. Petugas BPBD Tagana dan PMI sempat kewalahan memadamkan api, lantaran lokasi kebakaran berada di tebing yang terjal. Menurut keterangan warga, api pertama kali terlihat di area bawah Bukit Gunung Kerut. Kebakaran kerap terjadi di area Bukit Gunung Kerut setiap musim kemarau. Warga merasa khawatir karena lokasi kebakaran dekat dengan pemukiman penduduk dan terdapat tower sutet di area tersebut. Merembet terus, kan ada angin, jadi ke bawah angin, terus ngerembet ke atas. Waktu di sini teh udah 4 kali, ya tiap ini musim kemarau. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Sekira 1 hektar lahan hangus terbakar akibat insiden tersebut. Tadi kami menerima laporan terjadi kebakaran lahan di daerah Jatiurip. Dan alhamdulillah untuk saat ini kondisi sudah aman terkendali. Untuk luasan sendiri sekitar 1 hektar terbakar. Kalau penyebabnya kan? Sementara itu, penyebab kebakaran masih diselidiki. Petugas menghimbau warga agar tidak melakukan pembakaran di lahan terbuka. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Barisan Nadliyin simpatisan dan anggota PKB se-Jawa Barat meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mundur. Hal ini terungkap pada diskusi dan pernyataan sikap yang digelar di Jalan Malabar, Kota Bandung. Anggota Partai PKB se-Jabar dan Barisan Nadliyin Simpatin menyatakan sikap meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diganti. Koordinator Barisan Nadliyin Enjang Hudori menyampaikan bahwa PBNU saat ini sedang melaksanakan evaluasi perjalanan PKB selama 15-18 tahun ke depan sedang didalami. Namun keinginan arus bawah berharap kepada PBNU untuk memutuskan PKB harus ada pergantian kepemimpinan. Dewan Syuro memiliki fungsi mandatoris di DPKB sehingga keputusan-keputusan strategis mesti melibatkan Dewan Syuro. Semisal penandatanganan SK Pileg, pencalonan Pileg termasuk Pilpres harus tanda tangan Dewan Syuro dan harus disetujui Dewan Syuro. Dengan adanya polemik ini, kami berkewajiban bersama-sama menyampaikan ke PBNU karena PBNU adalah organisasi tertinggi kami. Kami berharap kepada PBNU untuk memutuskan ya kalau memang PKB harus ada pergantian ketua umum ya harus diganti gitu kan. Itu aspirasi yang ingin kita sampaikan. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, mereka pun menyatakan sikap terkait fenomena yang tengah ramai, diantaranya mendukung tim Pansus PBNU untuk mengevaluasi, mengoreksi PKB selama kepemimpinan Muhaimin Iskandar yang sudah dianggap melenceng dari garis perjuangan partai sebagaimana awal partai didirikan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, AV melaporkan. Informasi seputar event terbesar Jawa Barat, West Japa Festival 2024 akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.